Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Jumpa lagi bersama saya si robot pengisi suara yang dengan senang hati membacakan cerita untuk kalian semua walau tanpa dibayar sedikit pun. Bos, gimana bos kerjanya hari ini? Lancar bot, seperti biasanya. Yang semangat ya bos kerjanya. Ya semangat dong, dan tetap selalu ramah kepada semua pembeli. Ah yang bener bos ramah. Kamu mah ramahnya kalau yang beli mbak-mbak cantik saja. Kalau yang beli bapak-bapak kamu biasa saja bos, gak ada ramahnya. Coba kalau mbak cantik baru datang aja langsung disapa. Monggo mbak silahkan. Baksonya dimakan sini apa dibungkus? Pakai mie gak? Silahkan duduk dulu mbak. Malahan pernah ditanya pakai mangkok gak? Emang kamu pikir mbaknya mau makan bakso pakai ember bos, hehehe. Perasaan kamu aja itu bot. Oh iya, ngomong-ngomong, cerita apa yang harus aku bacakan hari ini bos? Sejarah perang bot, itu loh, perang di Ponegoro bagus kalau kamu ceritain. Oke siap bos. Karena bos saya meminta untuk menceritakan sejarah peperangan, maka saya akan menceritakan sejarah peperangan di Ponegoro untuk kalian. Yang pastinya akan membuat semangat tempur kalian memuncak seperti Naruto. Kalau gitu kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama 5 tahun, 1825 sampai 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang baik militer maupun sipil. Menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Latar belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smisaert yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu Gubernur Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun Smisaert berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober tahun 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smisaert pada Mei tahun 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Kronologi perang. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo, dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong, dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda.
Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang, dan kemudian Sentot Alibasa sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828. Ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829. Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasa menyerah kepada Belanda. Pada Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Tokoh-tokoh. 1. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton. Malahan ia adalah wali raja bagi Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun bersama Ratu Ageng dan Patih Danurejo. Namun kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan. Lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton Yogyakarta yang berdiam diri. Ia memilih memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan penindas dan kaum kafir. Ia memobilisasi pangeran, petani, bandit, dan penduduk biasa untuk membantunya mengobarkan perang yang berlangsung selama 5 tahun. 2. Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro. Namun kemudian berubah pada tahun 1828. Ketika Pangeran Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil yang dianggap penyelamat masyarakat dari penindasan. Hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran. Kiai Mojo berhasil disergap oleh pasukan Belanda di Sleman dan dibawa ke Salatiga. 3. Sentot Alibasa Prawirodirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV, yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya, Ronggo Prawirodirjo tewas ketika masa pemerintahan Daendel sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengobarkan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Sentot berkhianat dan memasok senjata bagi pemberontak, sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. 4. Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 sampai 1826. Bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa. Ia menerapkan kebijakan benteng stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan Diponegoro dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Ia berganti jabatan menjadi Komandan KNIL sampai dengan tahun 1830. Dan berperan besar atas penumpasan pemberontakan Diponegoro. Namanya digunakan atas salah satu benteng di Bukit Tinggi yang menjadi titik penumpasan pemberontakan Imam Bonjol di Minangkabau. 5. Hendrik Smisaert. Hendrik Smisaert adalah residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Ia menjabat hampir bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono IV yang seharusnya digantikan oleh Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun. Smisaert menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa.
Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam leluhur di Ponegoro adalah kebijakan dari Smisaer. Kedudukannya sebagai penyebab meletusnya Perang Jawa sangatlah besar. Akhir perang di Ponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret tahun 1830. Ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di Tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo. Sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa, yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri Kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Dan cerita pun selesai. Kita sebagai generasi muda seharusnya merasa bangga dengan para pahlawan negeri ini. Tanpa kehadiran mereka mungkin saja sampai saat ini kita tidak akan merasakan kehidupan yang nyaman dan tentram seperti ini. Tugas kita sebagai generasi muda adalah terus berkarya dan membuat bangsa ini menjadi bangga dengan lahirnya generasi kita. Walaupun pemilik channel ini sampai sekarang masih belum bisa berkarya dan belum bisa membuat bangsa ini merasa bangga. Tapi setidaknya dia sudah bisa membuat perut mbak-mbak cantik yang lapar menjadi kenyang dengan membuatkannya semangkuk bakso hehehe. Sebelum video ini berakhir saya punya pantun untuk kalian. Telur dadar dicampur nasi. Makannya pakai centong. Kalau kalian suka video ini, tolong subscribe-nya dong.